Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, secara tutur tinular kita sudah terbiasa mendengar ungkapan yang dinisbahkan kepada Kiai Haji A.R. Fahrudin atau yang kita kenal dengan Pak A.R. Nah, beliau dikatakan sering mengatakan bahwa Muhammadiyah itu yahyoh dan nyahyoh. Ini bagi orang Jawa tentu sudah sangat bisa menghayati kalimat yang sederhana ini, tetapi muatannya sangat mendalam. Jadi menurut beliau, orang Muhammadiyah itu karakternya ketika diberi tanggung jawab, diberi amanah, itu ya sami'na wa ata'na. Itu dikatakan yahyoh tadi. Juga yang kedua nyahyoh. Nyahyoh itu ya dermawan, mudah mengeluarkan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan umat, juga kepentingan persyarikatan. Jadi dalam hal ini menggambarkan bahwa di dalam Muhammadiyah itu prestasi lebih penting daripada prestis gitu. Di Muhammadiyah orang dikatakan berprestasi jika apa yang dilakukannya itu tidak mempertimbangkan apakah bermanfaat untuk menaikkan prestisnya apa tidak. Orang yang pengabdiannya bukan untuk mencari kedudukan. Orang yang bagusnya di mimbar bukan untuk mencari viral. Nah, itulah yang di Muhammadiyah berlaku. Nah, meskipun demikian, orang Muhammadiyah itu diberi amanah sami'na wa ata'na, tetapi tetap diatur dengan sistem gerakan yang terukur, juga teratur. Itu di Muhammadiyah sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi, seakan-akan mereka itu seperti bangunan yang kokoh gitu. Jadi kita itu diperintahkan untuk berjuang bersama-sama, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu dengan organisasi yang rapi, dengan organisasi yang tertib. Nah, sistem yang bagus ini mengapa diperlukan dalam perjuangan keumatan? Pertama, untuk menjamin bahwa siapapun yang diberi amanah, yang diberi tanggung jawab, itu melaksanakannya selalu sesuai dengan visi gerakan, tidak keluar dari arah utama gerakan persyarikatan itu. Yang kedua, untuk menjamin berlangsungnya regenerasi dan kaderisasi itu. Ini pentingnya bangunan sistem itu. Kemudian yang ketiga, membantu para pelaku gerakan itu untuk terpelihara ketulusan dan keikhlasannya. Jadi sistem itu
setidaknya dalam rangka 3 perkara itu. Yang pertama, menjamin visi gerakan itu tidak melenceng, siapapun pelakunya. Yang kedua, terjaminnya regenerasi dan kaderisasi. Dan yang ketiga, membantu para pelaku gerakan itu terjamin ketulusan dan keikhlasannya. Nah, dengan cara yang seperti ini, maka solidaritas dan soliditas persyarikatan itu akan semakin kuat. Jadi di dalam Muhammadiyah itu sistem sangat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena memang tidak ada orang yang sangat kuat atau tidak ada Superman, maka yang dikembangkan adalah super tim, kekuatan tim dengan sistem yang baku, sistem yang kokoh, sehingga siapapun yang menjadi pelaku gerakan itu tidak akan mengubah arah dari gerakan Muhammadiyah ini. Pemirsa yang berbahagia, nah sehingga di Muhammadiyah, di amal usaha berganti-ganti pimpinan itu tidak ada persoalan. Dan siapapun yang menjadi pimpinan di persyarikatan atau di amal usaha itu harus menyadari bahwa menjadi pimpinan itu come and go, datang dan pergi. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan iseh meger-meger kok diganti gitu. Ya karena sistem mengendaki demikian. Sistem mengendaki ada periodisasi gitu. Itu supaya regenerasi dan kaderisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga orang Muhammadiyah itu tidak pernah menjadi masalah. Setelah selesai mengemban amanah, kemudian tidak mengemban amanah, itu tetap berjuang. Itu orang Muhammadiyah. Jadi sehingga tidak mustahil Profesor Din Samsudin setelah selesai mengemban amanah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Itu di Muhammadiyah tidak masalah. Selesai menjadi direktur, kemudian menjadi pegawai biasa, itu juga biasa saja. Selesai menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi guru biasa, itu juga hal yang biasa. Sehingga tidak akan terjadi orang selesai menjadi kepala sekolah karena merasa hebat, kemudian mendirikan sekolah sendiri. Nah, itu bukan kader Muhammadiyah kalau ada yang seperti itu. Jadi kader Muhammadiyah itu yahyoh tadi, itu ditempatkan di mana saja itu tidak masalah. Kemudian nyahnyoh itu dermawan, itu juga diatur dengan sistem, sehingga kedermawanan orang Muhammadiyah itu teratur dan tersistem, sehingga Muhammadiyah mendirikan lazismu. Lazismu itu untuk membantu warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya menyalurkan kedermawanannya secara tersistem, sehingga terkumpul dengan bagus lalu tersalur dengan tepat, itu melalui sistem. Jadi sistem itu untuk menjamin segala sesuatunya berjalan dengan arah yang tepat. Para pemirsa kajianmu yang saya banggakan, oleh karena itu mari kita sebagai warga persyarikatan, juga umat Islam pada umumnya, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak A.R. Fahrudin itu. Jadi orang Muhammadiyah itu, saya ulangi, itu karakternya yahyoh, artinya diberi
amanah, orang memberi amanah kepada kita itu pasti sudah mengukur. Itu kita siap sedia. Sehingga kadang-kadang memang di Muhammadiyah itu ada orang yang amanahnya itu banyak. Ya karena memang secara sosiologis pekerjaan itu selesai di tangan orang yang sibuk, bukan di tangan orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, kalau orang itu tidak punya pekerjaan, itu diberi amanah sederhana pun tidak akan selesai, karena memang tidak terbiasa memanage waktu, memanage pribadinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi saudara sekalian yang berbahagia, nah oleh karena itu Muhammadiyah itu hadir untuk menjadi sarana, menjadi wahana bagi kita sekalian, mempermudah dalam beramal soleh, melaksanakan ajaran Islam sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran. Al-Quran itu memerintahkan kepada kita sekalian supaya melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan organisasi yang rapi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada keislaman, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Nah, berdasarkan ayat ini, yang dijamin sukses oleh Allah adalah yang melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan organisasi yang rapi. Jadi kerapian organisasi itu menjadi syarat untuk terwujudnya kesuksesan dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan suatu alat, maka alat itu wajib adanya. Itu dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan sempurna kecuali dengan organisasi, maka organisasi itu keberadaannya adalah wajib. Nah, oleh karena itu perlu kita sadari bersama bahwa keberadaan Muhammadiyah itu bukan menjadi beban, tetapi justru memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk beramal soleh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, oleh karena itu ada dua hal penting supaya perjuangan kita itu bisa meraih kesuksesan. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, berdasarkan ayat ini, baik sebagai organisasi maupun sebagai pribadi, itu ada berbanding lurus antara kadar kita mementingkan urusan Allah dengan kita ditolong oleh Allah. Jadi seberapa kita menganggap penting Allah, nah sebesar itulah kita akan dianggap penting oleh Allah gitu. Seberapa kadar kita cinta kepada Allah, nah sebesar itulah Allah akan mencintai kita. Jadi hukumnya seperti itu. Kalau kita itu tidak terlalu menganggap penting kepada Allah, maka kita juga tidak akan dianggap penting oleh Allah.
Kalau kadar cinta kita itu kepada Allah sangat kecil, ya Allah mencintai kita ya kecil itu. Nah, gambaran paling sederhana adalah ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah, seberapa kita bersegera. Kalau kita itu bersegera karena memang tidak ada halangan yang syar'i, maka Allah pun akan memandang kita sebagai sesuatu yang sangat penting, atau kita dipentingkan oleh Allah. Nah, seberapa kadar cinta kita kepada Allah, nah sebesar itulah kadar cinta Allah kepada kita. Dan ukuran orang membuktikan dirinya cinta kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Rasulullah. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku Nabi Muhammad maksudnya, maka kamu akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Jadi berdasarkan ayat ini, bukti orang cinta kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Rasulullah. Nah, orang yang ittiba kepada Rasulullah itu mengikuti Nabi Muhammad, berarti dalam bahasa Arab disebut Muhammadiyah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sekalian mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus membuktikan dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, sehingga cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Itu yang pertama. Jadi seberapa kadar kita mementingkan Allah, mementingkan urusan Allah, maka sebesar itulah kadar kita dianggap penting oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang berjuang di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan atau muhsinin, orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa seberapa kesungguhan kita dalam berjuang itu akan menentukan seberapa kita akan ditunjukkan jalan mudah menuju yang kita cita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam berjuang kok misalnya menemui banyak kesulitan, maka yang kita ukur adalah seberapa kesungguhan kita dalam berjuang itu. Semakin kita bersungguh-sungguh di dalam berjuang itu, akan semakin menemukan jalan yang lempang untuk menuju kesuksesan dalam perjuangan itu. Jadi kesungguhan di dalam berjuang itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan jalan-jalan kami menuju kemudahan itu.
Nah, saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita sekalian bersungguh-sungguh di dalam menjalani hidup berjuang di jalan Allah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Siapapun punya kesempatan dan peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi berjuang di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu merupakan gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberikan kemudahan bagi kita sekalian melaksanakan amal soleh sebagai perwujudan dari keimanan kita, sehingga amal soleh kita itu bisa terlaksana dengan baik secara terukur dan teratur, ketulusan juga akan terpelihara. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama ikut berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah ini, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang menjadi cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi hidayah untuk bisa terlibat dan berjuang melalui Muhammadiyah. Jadi saya itu punya kesimpulan bahwa menjadi Muhammadiyah itu betul-betul karena mendapatkan hidayah. Karena apa? Tidak sedikit orang yang sudah berjuang di amal usaha Muhammadiyah tetapi masih enggan untuk menjadi Muhammadiyah. Bahkan sudah menjadi anak cucu tokoh Muhammadiyah, ada juga yang masih enggan menjadi Muhammadiyah. Boleh jadi memang belum mendapatkan hidayah. Nah, mudah-mudahan melalui mimbar ini semuanya tergerak untuk mendapatkan hidayah, ikut berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu alat, bukan agama. Sebagaimana dalam lagu Sang Surya itu, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.